Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Saudaraku, sahabat Darul Quran dan kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, saat ini kita telah berada di pertengahan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan, dan bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada kita semua di bulan suci Ramadan adalah sebagai pedoman hidup. Al-Qur'an memberikan penjelasan akan setiap petunjuk-petunjuk hidup untuk kita umat manusia sebagai hamba, sebagai khalifah di muka bumi ini, di dalam mengurusi bumi, di dalam berhubungan dengan sesama makhluk yang ada di bumi, dan di dalam berhubungan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Pertama, Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Hudal linnas. Yang kedua, Al-Quran memberikan penjelasan atas setiap petunjuk-petunjuk itu. Wa bayyinatim minal huda. Dan yang ketiga, Al-Quran menjadi pembeda di antara yang hak dan yang batil. Kita akan tahu mana sesuatu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, mana sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Saudaraku, sahabat Darul Quran Jambi, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan memberikan penjelasan atas setiap petunjuk-petunjuk itu, serta Al-Quran menjadi pembeda di antara yang hak, dan yang batil. Kita mesti tahu mana itu larangan, mana itu perintah, mana itu yang dibolehkan, mana itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya ketika kita semua kehidupan kita di atas muka bumi ini, semua yang kita lakukan ini mesti diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan kita, Dia yang lebih tahu bagaimana kita diciptakan, agar hidup kita ini tidak salah arah, agar tujuan dari penciptaan kita, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh Sang Khalik sebagai pencipta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di muka bumi ini sebagai khalifah? Wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu tujuan Allah menciptakan kita di bumi ini, menjadi khalifah, menjadi pengurus, menjadi pemelihara, wakil Allah di atas muka bumi ini. Al-Quran bisa juga menjadi obat atas setiap penyakit, penyakit lahir ataupun penyakit batin. Allah ingatkan itu di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Quran itu Allah turunkan sebagai syifa, sebagai obat,
dari setiap penyakit hati, penyakit batin, ataupun penyakit fisik. Dan Al-Quran itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada kitab suci Al-Quran, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini kebenaran Al-Quran itu sendiri. Saudaraku, sahabat Darul Quran Jambi, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, setelah kita mengetahui tujuan diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk, memberikan penjelasan atas setiap petunjuk itu, Al-Quran sebagai pembeda di antara yang hak dan yang batil, agar kita hidup di atas dunia ini punya arah, punya tujuan, bukan asal hidup seperti makhluk Allah yang lain. Yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, bagaimana kita mendekat kepada Al-Quran dengan cara membuka setiap lembaran ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ada 114 surah, 6.666 ayat kurang lebih, 30 juz. Itu mesti kita baca, karena tidak akan mungkin kita bisa memahami, mengetahui maksud petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita umat manusia di atas muka bumi ini kalau tidak kita mulai dengan membacanya. Banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Itu kata Rasulullah. Orang yang terbaik itu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta mengamalkannya. Bila dia sudah bisa membaca Al-Quran, diamalkan. Bila dia sudah bisa membaca Al-Quran, diajarkan kepada orang lain. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rasulullah bisa memberikan syafaat. Amal soleh juga bisa memberikan syafaat. Termasuk Al-Quran bisa memberikan syafaat. Kita baca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat bagi setiap ahli Quran yang membacanya. Orang-orang yang membaca Al-Quran, apa keutamaannya lagi? Setiap huruf yang dia baca, Allah akan berikan 10 kebaikan. Ketika kita membaca Alif Lam Mim, bukan 10, tapi 30. Alif 10 kebaikan, Lam 10 kebaikan, Mim 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca satu lembar? Bagaimana kalau kita membaca satu juz? Bagaimana kalau kita mendawamkan setiap satu minggu, setiap satu bulan kita khatam Al-Quran? Begitu banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Belum lagi ketika kita bicara di yaumil akhir nanti, bagaimana derajatnya orang-orang yang mempelajari Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita baca, kita coba pahami setiap ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Membaca, memahami setiap ayat-ayat itu, sehingga pada akhirnya nanti kita mampu mengamalkan setiap ayat-ayat yang Allah firmankan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Saudaraku, sahabat dari Quran Jambi, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, di dalam momentum bulan suci Ramadan yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih takdirkan kita, masih kita diberikan umur dan kesempatan untuk berada di bulan suci Ramadan pada tahun ini, perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim. Jangan jauh dari Al-Quran. Ketika kita jauh dari Al-Quran, secara sadar ataupun tidak, otomatis kita sudah menjauhi diri kita dari setiap petunjuk-petunjuk yang sudah Allah firmankan di dalam kitab suci Al-Quran. Mendekatlah saudaraku kepada Al-Quran. Jangan sampai setiap waktu, setiap hari Anda tidak pernah membaca satu ayat pun dari setiap ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Insya Allah
Di luar keutamaan-keutamaan dari membaca Al-Quranul Karim, minimal kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, terlebih lagi dalam suasana krisis yang kita rasakan saat ini, virus yang mewabah di negeri kita saat ini. Salah satu upaya yang harus kita lakukan saat ini adalah tilawatil Quran. Bacalah Al-Quran, saudaraku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Saudaraku, sahabat Darul Quran Jambi, semoga melalui tayangan Hikmah Ramadan sahabat Darul Quran Jambi ini bermanfaat bagi kita semua. Dengan momentum nuzulul Quran, mendekat kepada Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, agar kita bisa mengamalkan isi kandungan kitab suci Al-Quran. Tujuannya agar hidup kita penuh makna, penuh arah, selamat hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.